Pertama Orde Baru yang namanya Papua, dulu bernama Irian Jaya ya. Gak pernah lepas dari hajaran rejim Soeharto. Daerah itu seperti gadis cantik yang tiap hari diperkosa. Kekayaan alamnya dikeruk habis-habisan, tetapi daerahnya gak pernah dibangun. Orang Papua tumbuh dalam ancaman militer waktu itu. Bergerak sedikit mereka mati, gak bergerak juga mereka mati. Sebagai contoh Freeport, sejak Soeharto berkuasa dia menetapkan Papua sebagai daerah operasi militer atau DOM. Represi yang dilakukan oleh Soeharto dengan menggerakkan militer itu awalnya karena ada konflik terbuka antara masyarakat Papua dan PT Freeport. Karena ketidakadilan yang didapat oleh masyarakat Papua, mereka kemudian mulai berontak. Untuk melindungi Freeport, Soeharto menetapkan bahwa masyarakat Papua adalah pemberontak. Banyak sekali kisah ngeri yang dialami oleh warga Papua ketika daerahnya dijadikan operasi militer. Nyawa mereka seperti nggak ada harganya. Suara mereka dibungkam. Daerah mereka gelap gulita. Meskipun kaya, tetapi listrik aja nggak ada. Soeharto membuat Papua menjadi ketergantungan kepada pemerintah pusat dengan pasokan bahan pangan. Nah, dengan semua tekanan-tekanan itu, wajar saja kalau ada beberapa tokoh Papua yang benci sekali kepada Indonesia. Mereka membangun perlawanan meski taruhannya adalah nyawa. Dan perlawanan itu kemudian berkembang menjadi keinginan untuk merdeka. Dan Soeharto bukannya menyelesaikan masalah Papua dengan pendekatan kemanusiaan, justru dia pakai senjata. Disinilah mulainya gerakan-gerakan untuk memisahkan diri dari Indonesia karena kejamnya Soeharto dan pemerintah Orde Baru pada waktu itu kepada Papua. Zaman kemudian berganti, Soeharto turun dari jabatan. Gus Dur yang menjadi harapan orang Papua untuk menjadikan mereka lebih sejahtera, turun terlalu cepat. Di masa SBY pun ternyata Papua tidak juga dibangun, bahkan hampir dianggap tidak ada. Rakyat Papua hanya dimanfaatkan untuk pemilu, sesudah itu mereka ditinggalkan. Papua tetap menjadi daerah miskin meski sumber alamnya kaya raya. Harga-harga sangat mahal di sana karena transportasi aja sangat sulit. Bahkan BBM di Papua sempat menembus harga Rp100.000 per liternya. Coba gimana mereka mau sejahtera?